Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Yang dimana dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju ke surga. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan membahas tema tentang pasang surut keimanan. Karena ahlu sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya iman itu tidak tetap pada satu keadaan. Iman itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, begitu juga oleh Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu as-sawb." Sesungguhnya yang namanya keimanan itu benar-benar akan usang di dalam hati salah seorang di antara kalian sebagaimana usangnya pakaian. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaharui keimanan yang ada di dalam hati kalian. Seorang ulama salaf yang pertama, Umair ibn Habib rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, "Al-imanu yazidu wa yankus." Yang namanya keimanan itu dia dapat bertambah dan dapat berkurang. Lalu ditanyakan kepada beliau, "Wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu?" Apa tanda keimanan itu sedang bertambah dan apa tanda keimanan itu berkurang? Maka beliau pun mengatakan, "Iza zakarnallaha wa hamidnahu
wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Apabila kita mengingat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah, maka itu tanda iman kita sedang bertambah. Wa iza ghafalnahu wa dayya'nahu wa nasinahu fadzalika nuqsanuhu. Apabila kita lalai dari mengingat Allah, bahkan menyia-nyiakan Allah dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda iman kita sedang berkurang. Bahkan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, ketika beliau ditanya tentang iman, Yazid, apakah iman itu dapat bertambah? Beliau mengatakan, na'am, hatta yakuna kal jibal. Iya, iman itu dapat bertambah, bahkan dia akan bertambah sampai sebesar gunung. Kemudian beliau ditanya tentang iman, apakah dia dapat berkurang? Beliau pun mengatakan, na'am, hatta la yabqa minhu syai', bahkan ia dapat berkurang sampai tidak ada yang tersisa sedikit pun darinya. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan para jemaah, min fiqhil 'abdi an ya'lam amuzdadun huwa al-muntakisun. Di antara fakihnya seorang hamba, pahamnya seorang hamba atau cerdasnya seorang hamba, dia mengetahui apakah imannya sedang bertambah atau berkurang. Jadi seorang hamba harus dia mengetahui imannya sedang bertambah atau berkurang. Kalau memang imannya sedang berkurang, maka dia harus mengecas imannya. Dan banyak cara untuk mengecas keimanan para jemaah. Di antaranya adalah sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Duduk di majelis ilmu ini. Ini merupakan salah satu cara mengecas keimanan kita. Dan di antara sebab-sebab yang dapat menambah keimanan kita yang pertama para jamaah adalah ta'allumu al-ilmin nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ilmu yang dapat menjadikan keimanan kita itu bertambah. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Auza'i, dapat berkembang menjadi besar seperti gunung, yaitu dengan menuntut ilmu syariat para jamaah. Makanya kita lihat para sahabat di zaman dahulu. Umar radhiyallahu anhu ketika mengajak sahabat-sahabat yang lainnya untuk datang ke majelis ilmu untuk mempelajari ilmu syar'i, apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ta'alau nazdad imanan. Kemarilah kalian wahai sahabat-sahabatku, kita tambah keimanan kita. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan demikian. Ketika mengajak sahabat-sahabat yang lainnya untuk datang ke majelis ilmu untuk mempelajari syariat, mempelajari agama mereka, apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Ijlisu bina nazdad imanan. Duduklah bersama kami untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengajak sahabat-sahabat yang lainnya untuk datang ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu syariah, apa kata beliau? Ijlisu bina nu'minu sa'atan. Duduklah bersama kami, kita beriman sejenak. Artinya kita duduk sebentar untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menambah keimanan yang ada di dalam hati kita, maka di antara cara yang terbesar atau yang terampuh adalah yaitu dengan menuntut ilmu syar'i para jemaah, mempelajari ilmu agama. Karena dengan ilmu agama seseorang akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang semakin mengenal Allah, rasa cinta di dalam hatinya semakin besar. Yang dimana rasa cinta inilah mendorong dia untuk semangat mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang semakin mengenal Allah dengan menuntut ilmu,
maka rasa takut di dalam hatinya semakin besar. Yang dimana rasa takut inilah yang menjadikan seseorang tidak berani melalaikan perintah-perintah Allah. Rasa takut inilah yang menjadikan seseorang tidak berani lancang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa para ulama, para jamaah? Karena mereka adalah orang yang paling mengenal Allah. Rasa cinta di dalam hati kita tidak akan tumbuh atau tidak akan besar. Rasa takut di dalam hati kita kepada Allah juga tidak akan besar kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita apa? Semangat dalam menuntut ilmu syar'i para jamaah. Ya, dan hendaknya kita meluangkan waktu kita untuk terus menuntut ilmu. Jangan sampai kita disibukkan dengan dunia kita. Dan ketahuilah para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau hadir ke majelis ilmu dengan alasan sibuk dan yang lainnya, pada hakikatnya sebenarnya bukan itulah masalahnya. Namun yang menjadi permasalahannya adalah karena mereka tidak memprioritaskan Allah di dalam kehidupan mereka. Seandainya kita semua memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita, niscaya kita akan semangat datang ke majelis ilmu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu apa kata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, faman wufiqa li hadzal ilm faqad wufiqa li a'zami asbabi ziyadatil iman. Barang siapa yang mendapatkan taufik atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau datang ke majelis ilmu, sehingga dengannya dia mendapatkan ilmu, berarti dia telah mendapatkan kebaikan. Itu tandanya dia telah mendapatkan sebab terbesar untuk menambah keimanan yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, maka kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang berilmu. Dan begitu juga Rasulullah SAW di dalam hadisnya, bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di antara dalil yang menunjukkan kepada kita semua tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Ia. Wal malaikah, dan para malaikat juga diminta persaksiannya para jemaah. Malaikat diminta persaksiannya terhadap sesuatu yang sangat agung. Apa itu? Yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan bukan hanya malaikat yang diminta persaksiannya para jemaah, bahkan orang-orang yang berilmu diminta persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang agung, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian orang-orang yang berilmu. Setelah meminta persaksian para malaikat, Allah meminta persaksian orang-orang yang berilmu untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan kepada kita semua tentang keutamaan orang-orang yang berilmu dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini di antara keutamaan orang-orang yang berilmu para jemaah. Derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan bukan hanya di akhirat para jamaah, bahkan di dunia pun derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh guru kami yaitu Ustaz Yazid rahimahullah taala di dalam kitab beliau yaitu Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Di sana beliau menceritakan suatu hari di kota Makkah ada seorang anak yang cacat lehernya, yang selalu dihina oleh teman-temannya, selalu dicaci maki oleh teman-teman, dibully oleh teman-teman. Suatu hari ibunya berjalan, dia melihat anaknya sedang diolok-olok, sedang dihina oleh temannya karena memang lehernya cacat pada jemaah. Akhirnya ibunya mengatakan kepada dia, "Nak, kalau kamu mau derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya." Maka dia pun menuntut ilmu setinggi-tingginya, sehingga ketika dia sudah dewasa, dia menjadi seorang ulama dan diangkat sebagai hakim, sebagai qadhi, hakim di kota Makkah selama 20 tahun. Dikisahkan tidak ada seorang pun yang duduk di depan dia yang memiliki permasalahan dan mengadukan permasalahannya kepada dia sebagai hakim. Ya, tidak ada seorang pun yang duduk di depan dia pasti gemetar. Karena apa para jemaah? Tingginya wibawa dia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu kecil selalu dihina, diolok-olok. Namun setelah dia menjadi orang yang berilmu, diangkat sebagai hakim, ya, tidak ada seorang pun yang duduk pasti gemetar. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia pun akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia para jamaah, bahkan binatang pun yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat seekor anjing yang terlatih. Di dalam kitab-kitab fikih dibedakan antara hukum anjing yang terlatih di dalam berburu dengan anjing yang tidak terlatih. Kalau kita memiliki anjing yang terlatih digunakan untuk berburu, maka hewan buruannya itu halal bagi pemiliknya. Adapun anjing liar, ya, dia berburu, kemudian kita dapati dia sedang memangsa hewan buruan, kemudian kita ambil, maka hewan tersebut haram bagi kita. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan hukum anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak terlatih. Ya, anjing yang terlatih buruannya halal bagi seorang pemiliknya. Adapun yang tidak terlatih maka haram. Ya, ini menunjukkan bagi kita bahwa para jamaah bahwasanya orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham dalam masalah agama. Jadi tanda Allah menginginkan kebaikan pada seseorang adalah Allah jadikan dia paham dalam masalah agama. Dan yang pertama kali Allah lakukan untuk menjadikan kita paham dalam masalah agama adalah Allah jadikan di dalam hati kita ada kemauan untuk datang ke pengajian. Allah jadikan di dalam hati kita ada kemauan untuk terus belajar, membaca dan yang lainnya. Ya, sebaliknya para jamaah, berarti tanda orang-orang jauh dari hidayah Allah dan jauh dari kebaikan Allah adalah dia jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu. Makanya Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Talbis Iblis, beliau mengatakan, "I'lam anna awwala talbis iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilm." Ketahuilah usaha setan pertama kali untuk menyesatkan manusia dijadikan mereka berpaling dari majelis ilmu, dijauhkan dia dari ilmu, dari majelis ilmu. Ya, li'annal ilma nurun, karena yang namanya ilmu ini adalah cahaya. Kalau lentera cahaya seseorang padam, iblis akan menyeret dia kemanapun ia suka.
Ya, ini tanda seseorang jauh dari hidayah Allah para jemaah, dijauhkan dari majelis ini. Karena apa? Karena hidup di dunia ini para jemaah, kita tidak lepas dari perintah dan larangan. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari perintah dan larangan, yang dimana perintah-perintah Allah tidak akan pernah bisa kita kerjakan dengan benar atau dengan maksimal kecuali dengan ilmu. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu kita tinggalkan kecuali dengan ilmu. Ya. Bisa jadi kita meninggalkan sesuatu yang haram, yang kita anggap haram, ya, kemudian mengerjakan yang lain, ternyata yang kita kerjakan itu lebih haram. Ya. Makanya seorang penyair mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang mampu menjauhkan dirinya dari sesuatu yang diharamkan, yang dilarang, sedangkan dia tidak tahu apa yang dilarang bagi dia. Jadi kalau kita mau meninggalkan yang haram, harus tahu mana yang haram dulu. Kalau kita tidak tahu, tidak bisa meninggalkannya para jemaah. Dan bisa jadi juga ketika kita beribadah, ya, kalau tanpa didasari dengan ilmu, kita melakukan ibadah-ibadah yang kita anggap benar, namun ternyata ibadah kita salah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala pernah mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya lebih banyak rusaknya dibandingkan dengan benarnya. Jadi kalau kita ingin keimanan di dalam hati kita bertambah para jamaah, maka sebab yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu rajin-rajin menuntut ilmu. Namun yang perlu kita ketahui, sebagaimana Syekh yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala di sini, fal ilmu laisa maqsudan li zatihi wa innama huwa maqsudun li ghairihi wa huwa al-amal. Menuntut ilmu bukanlah tujuan aslinya, bukanlah tujuan intinya. Jadi kita menuntut ilmu itu bukan itu tujuan intinya. Namun yang menjadi tujuan intinya adalah agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, agar kita bisa beribadah dengan benar, agar kita mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang rajin menuntut ilmu, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para jamaah? Karena menuntut ilmu itu bukan itu tujuan intinya. Tujuan inti dari menuntut ilmu adalah agar kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan benar dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin menuntut ilmu namun tidak mengamalkan ilmu kita, hanya sekedar menjadi pajangan di kepala kita atau di hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tercela kelak pada hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Yaitu orang-orang Yahudi para jamaah. Orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat yang disebutkan di dalam ayat ini? Orang-orang Nasara. Mereka rajin beramal, rajin beribadah, namun tanpa didasari dengan ilmu. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid, beliau mengatakan, lau nafa'al ilmu bila amalin lama zammallahu ta'ala ahbaru ahlil kitab. Seandainya ilmu itu bermanfaat tanpa diamalkan, niscaya Allah tidak akan mencela ulama-ulamanya ahlil kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Jadi seandainya ilmu itu bermanfaat tanpa diamalkan, Allah tidak akan mencela orang-orang Yahudi, ulama-ulama mereka yang mereka memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya para jemaah akan dimintakan kelak pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan berdiri di hadapan Allah dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempat dia berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya tentang ilmunya sudah dia amalkan atau tidak. Ya. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, inna asadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamah an yuqala li ya Abu Darda qad alimta maza amilta fi ma alimta. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada hari kiamat adalah ketika saya berdiri di hadapan Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Abu Darda, engkau telah memiliki ilmu, apakah kamu sudah mengamalkan ilmu tersebut atau tidak? Oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menuntut ilmu, ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan agar kita bisa beribadah dengan benar. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya agar mampu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di malam ini atau malam-malam sebelumnya. Karena yang namanya kebaikan itu para jamaah semuanya berada di tangan Allah. Ilmu yang kita dapatkan pada malam ini atau malam-malam sebelumnya tidak akan mampu kita amalkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu minta tolong dalam segala hal. Bahkan Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan di dalam doa beliau, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan benar kepadamu. Lihat, dalam masalah sepele Rasulullah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam masalah yang besar. Kemudian di antara bab dari bab-bab ilmu para jamaah. Jadi tadi kita sebutkan sebab pertama untuk menambah keimanan kita adalah menuntut ilmu syar'i. Di antara bab-bab ilmu yang dapat menambah iman kita para jamaah, yang pertama adalah qiraatul Quran wa tadabburuhu. Membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Ini termasuk apa? Sebab untuk menambah keimanan yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita ingin iman di dalam hati kita bertambah para jamaah, maka bukalah Al-Quran, baca dan tadabburi maknanya, ya, maka itu akan menambah keimanan yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Jadi seandainya kita mentadabburi Al-Quran para jamaah, ketika membaca kita tadabburi maknanya, maka keimanan yang ada di dalam hati kita akan bertambah, yang dimana itu akan menjadikan kita semangat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah, ya, dan tidak berani lancang mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran bercerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bercerita tentang apa? Nikmat atau besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Al-Quran bercerita tentang apa? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Yang dimana kalau kita perhatikan semua itu, kita pikirkan semua itu, kita tadabburi semua itu para jamaah, maka itu akan menjadikan keimanan di dalam hati kita kepada Allah ini semakin besar, sehingga kita akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai dari mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, dan tidak berani mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah taala mengatakan,
Wa man tadabbara kalamahu arafa Rabba azza wa jal. Barang siapa yang mentadabburi Al-Quran, ucapan atau firman Allah di dalam Al-Quran, arafa Rabba azza wa jal, maka dia akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mentadabburi Al-Quran, para jamaah, kita akan semakin mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, rasa cinta di dalam hati kita semakin bertambah. Semakin besar rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah, semakin semangat kita mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan berani meninggalkan perintah-perintah Allah atau melalaikan perintah-perintahnya. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau kamu benar-benar cinta, niscaya kamu akan mentaati perintah orang yang kamu cintai tersebut. Sesungguhnya orang yang jatuh cinta pasti akan mentaati perintah orang yang dia cintai. Jadi kalau kita semakin mengenal Allah, rasa cinta di dalam hati kita ini akan semakin bertambah, ya, sehingga segala perintah Allah tidak akan berani kita lalaikan. Segala perintah Allah tidak akan berani kita tinggalkan. Segala larangan Allah tidak akan berani lancang kita kerjakan. Karena siapa yang memerintahkan kita? Orang yang paling kita cintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Al-Ajurri di sini mengatakan, wa man tadabbara kalamahu arafa Rabb. Barang siapa yang mentadabburi firman-firman Allah di dalam Al-Quran, maka dia pasti akan mengenal Allah. Wa arafa azima sultanihi wa qudratihi. Dia akan mengetahui besarnya atau agungnya istana dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arafa azima tafaddulihi 'alal mu'minin. Dia akan mengetahui besarnya karunia Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini kalau kita benar-benar membaca Al-Quran sambil mentadabburinya, para jamaah, ya. Dan bahkan kita akan mengetahui segala kewajiban-kewajiban kita, ya. Sehingga kalau kita sudah mengetahui segalanya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, segala perintah-perintah Allah kepada kita semua, kenikmatan-kenikmatan Allah kepada kita semua, itu akan menjadikan kita apa? Selalu memerintahkan diri kita untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah, selalu memerintahkan kita untuk banyak-banyak mentadabburi Al-Quran. Tentunya untuk mentadabburi Al-Quran, para jamaah, harus dengan apa? Harus dengan menuntut ilmu. Kita tidak akan bisa mentadabburi makna Al-Quran kecuali apa? Dengan apa? Dengan menuntut ilmu, ya. Kecuali dengan menuntut ilmu. Atau bisa kalau kita misalnya, ya, ingin mentadabburi Al-Quran, bisa kita baca terjemahan, baca tafsir para ulama. Ya, kalau sekarang banyak dalam bentuk bahasa Indonesia, terjemahan-terjemahan. Tafsir Ibnu Katsir ada di dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, bisa kita baca Al-Quran sambil tadabbur. Itu akan menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kepada kita, para jemaah, bahwasanya di antara sebab menyimpangnya seseorang atau tidak mendapatkan hidayahnya seseorang yang berpaling dari jalan yang lurus, di antara sebabnya adalah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran dan sombong dari mendengarkan Al-Quran. Makanya banyak orang-orang yang menyimpang, yang melakukan perkara bid'ah, ya. Ketika kita bawakan kepada mereka dalil, mereka tolak. Mereka lebih percaya terhadap ucapan tuan guru mereka dibandingkan dengan dalil Al-Quran maupun hadis, ya. Sombong dari mau apa? Mendengarkan Al-Quran tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan hidayah, ya, jauh dari hidayah. Seandainya mereka mau menerima, ketika dibawakan ayat kepada mereka, mereka cek dalil tersebut, mereka tadabburi, ya, baca kemudian penjelasan ulama tentang dalil tersebut, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus, para jemaah. Ya, namun kebanyakan mereka sombong dari menerima dalil tersebut, sombong dari mendengarkan dalil-dalil atau ayat-ayat tersebut. Kemudian di antara bab
dari bab-bab ilmu yang dapat menambah keimanan kita juga, yang kedua adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula, mengetahui nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Ini termasuk salah satu sebab untuk menambah keimanan kita pada jemaah, yaitu mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Karena Allah memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah termasuk sebab terbesar untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mempelajari nama-nama Allah, mempelajari sifat-sifat Allah, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menjadikan kita apa? Semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah ini memiliki faedah atau keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah anna ilma tauhidil asma'i was sifat asraful ulumi wa ajalluha 'alal itlaq, bahwasanya mengetahui tauhid al-asma wa sifat itu merupakan ilmu yang paling mulia dan yang paling agung. Ya, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah merupakan ilmu yang paling mulia di antara semua ilmu. Karena kita beribadah, kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya, agar kita semangat dalam beribadah kepada Allah, maka hendaknya kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengenal Allah lebih dalam. Ya, itu akan menjadikan kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighalu bi fahmihi wal bahsi anhu istighalu bi a'lal matalib, maka menyibukkan diri untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menyibukkan diri terhadap ilmu yang paling mulia. Ya, ini keutamaan mempelajari dan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, anna ma'rifatallahi tad'u ila mahabbatihi wa khasyatihi wa khaufihi wa rajaihi wa ikhlasil amal lah. Wa hadza ainu sa'adatil 'abdi, bahwasanya mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita apa? Semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, ya, berharap hanya kepada Allah, dan bahkan mengerjakan ibadah hanya karena Allah. Ini kalau kita mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya, itu akan menjadikan kita semakin mengagungkan Allah. Sehingga apa? Kita akan beribadah hanya kepada Allah, tidak mau beribadah kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Ya. Ini kalau kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, annallaha khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduh, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk di muka bumi ini agar mereka mengenal Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Jadi kita diciptakan untuk mengenal Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dia banyak bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keagungan Allah, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah mengatur alam semesta, bagaimana Allah memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya yang tidak akan bisa kita hitung selama-lamanya. Ya, ini agar apa? Agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang keempat, anna ahada arkanil iman al-imanu billah, bahwasanya salah satu dari rukun-rukun iman adalah, dan bahkan termasuk rukun iman yang paling afdol, yaitu iman kepada Allah.
Yang dimana iman kepada Allah ini para jamaah mencakup 4 perkara. Mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Iman kepada Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan. Allah satu-satunya memberikan kita rezeki. Allah satu-satunya yang mampu menghidupkan, yang mampu mematikan. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyerahkan segala bentuk ibadah ini hanya kepada Allah. Kalau kita meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah satu-satunya yang kita sembah, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kita harus sujud hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bukan kepada jimat atau benda-benda yang lainnya yang kita anggap keramat dan yang lainnya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung nama tersebut, dia akan masuk surga. Ini wajib kita imani para jamaah. Allah memiliki 99 nama yang dikabarkan kepada kita. Apakah ada nama Allah yang lain yang tidak dikabarkan kepada kita? Ada para jamaah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang telah kau berikan nama kepada dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam kitab-kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang telah kau ajarkan nama-nama tersebut kepada salah seorang dari hamba-Mu. Au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini apa yang harus kita garis bawahi para jemaah. Atau nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaibmu. Namun yang dikabarkan kepada kita berapa jumlahnya? 99 nama. Ini wajib kita imani para jemaah. Apa yang dimaksud dengan barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan yang pertama maksudnya adalah ihsa'u alfaziha wa adadiha, menghitung lapas-lapasnya dan jumlahnya. Yang kedua, fahmu ma'aniha wa madlulatiha, memahami makna-makna dari nama-nama tersebut. Ya. Yang ketiga adalah du'aullahi biha, berdoa kepada Allah dengan nama tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah kepada Allah dengan nama tersebut. Makanya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin doa kita mustajab, di antara caranya adalah berdoa kepada Allah. Ya, awali doa kita dengan pujian kepada Allah. Sebut nama-nama Allah, puji Allah Subhanahu wa taala, baru kita sebutkan inti apa doa kita, permintaan kita, maka doa kita akan menjadi mustajab. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama sebanyak berapa? 99 nama. Ini harus kita imani para jemaah. Ini nama yang dikabarkan kepada kita. Ya, sebanyak 99 nama. Dan Allah juga memiliki sifat-sifat. Ya, Allah juga memiliki sifat-sifat. Dan yang menjadi kaidah para jamaah yang harus kita pahami, setiap nama adalah sifat, tidak semua sifat adalah nama. Bisa dipahami? Semua nama adalah sifat bagi Allah. Allah memiliki nama 99 nama yang dikabarkan kepada kita. Semua nama itu adalah sifat. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Allah memiliki sifat penyayang. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Dia memiliki nama, namanya belum tentu menjadi sifatnya. Ada orang namanya dermawan.
namun orangnya sangat pelit. Nah, sesuai jadi dari namanya apa tidak? Tidak. Namanya dermawan, orangnya super pelit. Ada namanya Akbar, besar, orangnya kecil. Berarti nggak sesuai dengan sifatnya, namanya ya. Sifatnya nggak sesuai dengan namanya, nggak sesuai dengan sifatnya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama. Nama Allah adalah sifatnya. Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang juga. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah memiliki sifat penyayang. Makanya suatu hari ada seorang ya, ibu sedang mencari anaknya. Dia berjalan, berlari, menangis mencari anaknya. Ya, kemudian ketika dia mendapati anaknya, dia peluk anaknya sambil menangis. Ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kira-kira ibu itu tega apa tidak membuang anaknya ke api? Para sahabat mengatakan, nggak mungkin wahai Rasulullah, dia ini sangat sayang kepada anaknya. Anaknya saja hilang tadi, dia nangis-nangis mencarinya. Pas menemukannya tambah keras lagi nangisnya, yaitu tangis bahagia. Ya, nggak mungkin dia tega membuang anaknya ke api. Apa kata Rasulullah SAW? Arhamu bi ibadihi min hazihi bi waladiha. Allah lebih penyayang lagi terhadap hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu itu terhadap anaknya. Jadi Allah memiliki sifat, memiliki nama, namanya adalah sifat. Ini Allah. Manusia memiliki nama, namanya belum tentu menjadi sifatnya. Makanya ada orang namanya Akbar, besar. Ya, mudah-mudahan tidak ada nama begitu di sini ya, biar nggak tersinggung. Namun orangnya kecil. Ini hanya sebagai contoh bahwasanya kalau manusia namanya belum tentu menjadi sifatnya. Nah, kalau Allah memiliki 99 nama para jemaah, berarti Allah memiliki 99 sifat. Ya. Dan bahkan para jemaah, ya, sifat Allah lebih banyak dibandingkan apa? Sifat itu lebih luas daripada nama. Karena apa kaidahnya? Setiap nama adalah sifat, tidak semua sifat menjadi nama. Allah memiliki sifat turun. Nama Allah ada yang namanya turun? Ya, nuzul misalnya turun, enggak ada. Ya. Ini menunjukkan apa? Setiap nama adalah sifat, namun tidak semua sifat adalah nama. Makanya nama Allah itu tauqifiyah. Enggak boleh kita menamakan Allah sembarangan kecuali yang ada dalilnya, ya. Kemudian di antara sebab untuk menambah keimanan kita yang ketiga dari sebab-sebab ilmu, masih kita di bagian ilmu ya. Ya, masih di antara bagian ilmu, yaitu ta'ammul siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperhatikan kisah para nabi. Ya, mentadabburi kisah para nabi. Jadi kalau kita baca sejarah para nabi, ya, itu dapat menambah keimanan kita. Coba kita baca sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Bagaimana beliau berdakwah sehingga Islam ini sampai kepada kita di Indonesia. Ya. Rasulullah SAW diusir, dilempar dengan kotoran, dihina, dikatakan gila, ya. Kemudian para sahabatnya juga apa? Diusir, dibunuh para sahabatnya. Ya, sampai diantaranya adalah Yasir, ya, Sumayyah. Ya, Sumayyah dibunuh di hadapan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, karena memang tidak ada kekuatan ketika itu, sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu berada di surga. Lihat bagaimana perjuangan Nabi SAW di dalam berdakwah. Ya, diusir di sana di sini, diusir dari kampungnya. Beliau berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ya, di kota Madinah masih banyak juga orang-orang yang memusuhi beliau. Ya, ini perjuangan Rasulullah SAW di dalam berdakwah, berperang. Ya, gigi beliau pecah ketika berperang. Ya, para sahabat banyak yang meninggal ketika berperang. Kalau kita baca kisah-kisah ini para jemaah, sirah para nabi, sirah para sahabat, bagaimana perjuangan mereka untuk menegakkan agama ini, untuk mendakwahkan agama ini, itu akan menambah keimanan kita. Dan bagaimana kesabaran Rasulullah SAW dalam berdakwah para jemaah. Ya,
Ketika beliau diusir, datang malaikat kepada beliau, wahai Muhammad, kalau kamu mau, saya akan angkat kedua gunung ini untuk membinasakan mereka. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Jangan. Saya berharap yang masuk Islam nanti anak cucu mereka. Ya, seandainya Rasulullah SAW tidak sabar para jamaah, Rasulullah akan mengatakan hancurkan mereka, hancur mereka, lenyap. Namun Rasulullah SAW bersabar di dalam berdakwah, sehingga apa? Islam menyebar di kota Mekah, di kota Madinah, dan Islam sampai di negeri kita yang jauh ini. Ya, dan kita alhamdulillah diberikan hidayah Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan? Ya. Inilah dia para jamaah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu sebab-sebab untuk menambah keimanan, yaitu diantaranya adalah menuntut ilmu syar'i, dan bagiannya adalah mentadabburi Al-Quran, kemudian membaca sirah pada Nabi dan yang lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan azan dulu baru kita masuk ke tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Allah